Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita semua sampai hari ini masih diberikan begitu banyak kenikmatan. Salah satunya nikmat iman, Islam serta nikmat sehat walafiat, sehingga pemirsa semua dapat bertemu dengan saya kembali di Al-Fakir Channel dalam kajian ilmu tajwid. Salawat serta salam tidak lupa mari kita curah limpahkan kepada keharibaan baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'at-tabi'atnya hingga sampai kepada kita semua. Kelak yaumul kiamah nanti kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari baginda besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah rabbal alamin. Pemirsa Al-Fakir Channel dimanapun Anda berada, baik itu bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak maupun remaja-remaji, kembali bersama saya di Al-Fakir Channel dalam kajian ilmu tajwid. Belajar ilmu tajwid tidak hanya mesti anak-anak, tetapi juga para remaja, bapak-bapak, ibu-ibu maupun orang yang sudah lanjut usia. Mari kita sama-sama perbaiki bacaan Al-Quran kita dengan mempelajari ilmu tajwid, agar kita membaca Al-Quran dengan fasih, tidak ada kesalahan. Sebagaimana dalam tayangan yang lalu, saya akan membahas tentang hukum bacaan nun sukun atau tanwin. Nah, perlu pemirsa ketahui hukum bacaan nun sukun atau tanwin itu terbagi 5 macam. Kemarin sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu izhar halqi, yang kedua idgham bi gunnah, yang ketiga idgham bila gunnah, yang keempat iqlab, dan yang terakhir ikhfa. Kali ini saya akan membahas tentang izhar halqi. Nah, izhar halqi, izhar artinya jelas atau menerangkan bacaan. Sedangkan halqi itu artinya huruf hijaiyah yang keluar dari tenggorokan. Nah, izhar halqi itu hurufnya ada 6, yaitu hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Nah, ke-6 huruf ini keluar dari suara tenggorokan, makanya dinamakan izhar halqi. Untuk itu kepada pemirsa Al-Fakir Channel silakan buka Al-Qur'annya juz 30, yaitu surat Al-Insyiqaq. Silakan yang merasa perlu mengeluarkan alat tulis, keluarkan alat tulisnya, baik itu buku maupun pulpennya. Ya. Sebelumnya saya akan bacakan dulu surat Al-Insyiqaq. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza as-samaa'u shaqqat wa ajnat li rabbiha wa huqqat wa idzal ardu muddat wa alqat ma fiha wa takhallat wa ajnat li rabbiha wa huqqat ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqih fa amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura wa
فأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يهور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون Sadaqallahul azim. Baik, pemirsa Al-Fakri Channel dimanapun Anda berada, silakan pemirsa buka surat Al-Insyiqaq, yaitu ayat contoh yang pertama, yaitu ada di ayat ke-6 surat Al-Insyiqaq yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Di situ ada hukum bacaan izhar halqi, yang mana contoh kalimatnya yaitu kadihun ila. Nah, di situ ada tanwin yang berupa domah tain bertemu dengan huruf izhar halqi yaitu alif. Ya. Jadi kalau pemirsa baca Al-Qur'an ada tanwin, baik itu domah tain, kasrah tain ataupun fathah tain bertemu dengan huruf alif ataupun hamzah, maka hukum bacanya yaitu izhar halqi. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh disamarkan bunyinya, harus dijelaskan. Kadihun, tidak boleh kadihun, nggak boleh, harus kadihun. Kadihun ila rabbika kadahan famulaqih. Nah, itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua masih di surat Al-Insyiqaq ayat ke-7 yang bunyinya fa amma man utiya kitabahu biyaminih fa amma man u. Nah, di situ ada fa amma man. Nah, man di sini ada nun sukun. Kalau yang tadi tanwin, sekarang nun sukun bertemu dengan huruf alif. Itu pun dinamakan hukum bacaan izhar halqi. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh disamarkan. Harus dijelaskan, harus diterangkan. Fa amma man utiya kitabahu biyaminih. Nah, jelas ya. Mudah-mudahan nih para pemirsa bisa memahaminya dan bisa mempraktekannya. Itu contoh yang kedua, masih berkenaan dengan huruf alif atau hamzah, tetapi berbeda penempatannya. Kalau yang tadi ditanwin, contoh yang kedua itu ada nun sukun bertemu dengan huruf alif. Lalu contoh yang ketiga itu ada di surah Al-Insyiqaq masih di ayat ke-19 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. La tarkabunna tabaqan aw tabaq. Latarkabunna tabaqan aw tabaqa. Nah, di situ ada hukum bacaan izhar halqi yaitu tanwin bertemu dengan huruf ain. Nah, sebagaimana tadi saya sebutkan, ain adalah salah satu huruf izhar halqi. Jadi permisa kalau membaca Al-Qur'an apabila ada tanwin ataupun nun sukun bertemu dengan ain, maka itu hukum bacanya izhar halqi. Tidak boleh didengungkan, tidak boleh disamarkan bacaannya. Jadi harus dijelaskan, harus diterangkan. Sekali lagi, la tarkabunna tabaqan an tabaq. Tidak boleh tabaqan, enggak, itu salah, tidak boleh. Lalu contoh yang keempat yaitu surat Al-Insyiqaq ayat ke-24 yang bunyinya A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Di situ ada kasroh tain, tanwin berupa kasroh tain
bertemu dengan huruf alif. Nah, ini pun sama, hukum bacanya izhar halqi. Bacanya harus dijelaskan ataupun diterangkan, tidak boleh didengungkan. Sampai sini bisa paham ya Pak pemirsa? Bisa mengulang-ulang terus video ini biar bisa memahami. Kalau perlu ini video di-share kepada teman-teman pemirsa, kepada kerabat, handai taulan, pada tetangga yang ingin belajar tajwid, silakan. Buka terus Al-Fakir Channel, tonton terus. Ini baru contoh yang keempat. Selanjutnya yaitu contoh yang kelima, itu ada di surat, masih di surat Al-Insyikok ayat terakhir 25 yang bunyinya A'udzu billahi minasy syaithanir rajim illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati lahum ajrun ghairu mamnun. Ajrun. Di situ ada huruf ro berharokat domah tain. Tanwin berupa domah tain bertemu dan huruf gho. Nah, gho ini merupakan salah satu huruf hizar halqi. Jadi kalau pemirsa baca Al-Quran bertemu menemukan hukum baca tanwin berupa domah tain, entah itu kasrotain, domah tain atau patah tain, bertemu dan huruf gho, maka hukum bacanya izhar halqi. Sekali lagi, bacanya harus diterangkan, harus dijelaskan, tidak boleh didengungkan atau disamarkan. Nah, di surat Al-Insyikok hukum bacaan izhar halqi ada 5. Mungkin saya tidak bisa jelaskan beberapa huruf. Di sini yang ada hurufnya itu huruf gho, huruf alif dan huruf ain. Nah, insya Allah pemirsa akan menemukan ketiga huruf nanti di surat yang lain. Ya, tetap hukum bacanya izhar halqi. Seperti huruf ha, huruf ha. Nah, itu salah satu huruf izhar halqi. Mungkin bisa pemirsa bisa menemukannya di surat lain. Nah, untuk pembahasan izhar halqi, hukum bacaan nun mati, nun sukun atau tanwin untuk izhar halqi mungkin di surat Al-Insyikok sampai sini. Insya Allah di video yang akan datang, di tayangan yang akan datang, saya akan membahas hukum bacaan idgham bigunnah. Jadi jangan lupa nih para pemirsa, panteng terus Al-Fakir Channel dalam kajian ilmu tajwid. Silakan ajak sanak familinya, teman-teman di sekolah, di kantor, ataupun di perusahaan yang ingin belajar mengaji, memperbaiki bacaan Al-Quran. Silakan di-share Al-Fakir Channel dalam kajian ilmu tajwid. Semoga dengan mengesernya para pemirsa menjadi ladang ibadah, ladang amal jariah. Kenapa? Karena yang di-share pemirsa ini berupa ilmu bacaan Al-Quran. Karena banyak sekali di luaran sana yang ingin memperbaiki bacaan Al-Qurannya, salah satunya yaitu dengan mempelajari ilmu tajwid. Nah, sebelum saya tutup dalam kajian hari ini, dalam kajian kali ini, mungkin para pemirsa diramaikan, atau yang sekarang yang sedang ramai ini virus corona ya. Ya, kita mudah-mudahan berdoa sama Allah, kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah agar kita semua dijauhkan dari yang namanya virus corona. Kenapa? Karena pada hakikatnya semua penyakit yang datang kepada kita itu ada obatnya. Ya, kita hanya bersandar kepada satu yang Maha Kuasa, yaitu Allah. Kita hanya minta perlindungan kepada yang kuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama berdoa kepada Allah agar terjauh, agar terhindarkan dari yang namanya virus corona. Itu adalah ikhtiar kita berdoa kepada Allah. Di samping itu, ikhtiar yang selanjutnya itu dengan mendawamkan wudu. Jadi pemirsa Al-Fakir Channel, silakan dawamkan wudu. Kenapa? Karena wudu ini salah satu menjadi pencegahan secara syar'i. Karena Rasulullah semasa hidupnya tidak pernah batal wudu. Dengan berwudu, insya Allah kita jauh dari yang namanya penyakit. Kenapa? Karena dalam wudu ada mencuci tangan, ada kumur-kumur, ada insyikok mencuci hidung, muka, dan anggota tubuh lainnya, sehingga tubuh kita terus bersih dan suci. Insya Allah dengan tubuh kita yang bersih dan suci ini, dengan berwudu, insya Allah kita akan terhindar dari yang namanya penyakit yang dinamakan COVID-19 atau virus corona. Amin ya rabbal alamin. Nah, yang selanjutnya selain dengan berwudu, kita jaga pola hidup kita.
kita bersihkan rumah kita bersihkan lingkungan kita agar terhindar dari segala macam virus. Ya, terutama dalam bepergian ke kantor, ke sekolah, ataupun kemanapun, diawali dengan melangkah kaki kanan dan mengucap Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Dengan seperti itu kita sudah memasrahkan diri kita kepada Allah. Kita sudah berlindung kepada Allah agar terhindar dari mara bahaya, agar terhindar dari bencana, salah satunya yaitu virus corona. Jadi kepada pemirsa Fakir Channel, jangan terlalu khawatir dan juga jangan menantang dengan virus corona ini. Kita cukup bersandarkan diri kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, berdoa dan membaca Al-Quran. Karena Al-Quran pun salah satu sifat obat yang insya Allah dapat mengobati penyakit hati maupun mengobati jasmaniah kita, sehingga kita terhindar dari yang namanya virus corona. Amin ya rabbal alamin. Samping itu juga dengan membaca Al-Quran dengan fasih dan kaidah ilmu tajwid, insya Allah akan membuat pikiran kita menjadi tenang. Kita menjadi lebih yakin kepada Allah, akan terhindar dari yang namanya virus corona. Kenapa? Karena dengan adanya kabar virus ini, banyak kekhawatiran di masyarakat akan terjangkitnya virus corona. Kita tanamkan keyakinan kepada Allah agar kita terhindar dari yang namanya virus corona. Jangan sampai kita ada rasa kekhawatiran. Kalau timbul rasa kekhawatiran, artinya kita ragu-ragu dengan kuasa Allah. Dan kita yakin kepada Allah, yakin tidak akan terjangkit dengan kuasa Allah, atas kehendak Allah, insya Allah kita akan terjauh dari yang namanya virus corona. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dalam kajian ilmu tajwid dan juga beberapa cara agar terhindar dari virus corona. Salah satunya yaitu dengan mendekatkan diri kepada Allah. Mungkin ini adalah teguran bagi kita umat Islam dengan adanya wabah virus ini. Hikmahnya yaitu kita lebih dekat dengan Allah. Introspeksi diri, dosa apa yang selama ini telah kita lakukan. Semoga dengan adanya wabah ini, virus ini, keimanan kita, ketakwaan kita semakin bertambah. Kekhawatiran akan hilang, kita yakin sama Allah. Penyakit yang ada di dunia ini, pasti Allah sudah menyiapkan obatnya. Salah satunya yaitu dengan memperbanyak membaca Al-Quran, mendawamkan membaca Al-Quran di petang hari maupun di pagi hari. Silakan para pemirsa, amalkan membaca Al-Quran dengan fasih, dengan ilmu tajwid yang telah sama-sama kita pelajari, kita amalkan. Baca Al-Quran ba'da subuh atau sebelum subuh, dan baca Al-Quran ba'da maghrib. Insya Allah dengan kita mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah kita akan terhindar, kita akan terjauhkan dari namanya virus corona. Amin ya Allah rabbal alamin. Dari saya sekian, Allah muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wan nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim.